50 kapal dan 20 pesawat terbang telah hilang. Banyak orang menghilang dan kekuatan misterius mungkin telah... Oh, tidak, tunggu. Naskah yang salah. Segitiga Bermuda ini terletak di Transilvania. Salahku. Jadi pada suatu ketika di jantung Transilvania ada sebuah tempat misterius yang dinamakan Segitiga Bermuda Transilvania. Lihatlah pepohonan yang meliuk-liuk dan semak belukarnya yang kusut. Sepertinya ada makhluk jahat yang bisa muncul dari balik pohon kapan saja. Bahkan mungkin ada hantu dan makhluk misterius yang datang dari luar angkasa seperti yang disebutkan dalam cerita. Hutan ini menjadi sangat populer pada 1960-an ketika seorang pria sedang bersantai di sana pada suatu sore di bulan Agustus yang hangat bersama pacarnya dan beberapa temannya. Tiba-tiba pacarnya menunjuk sesuatu yang gak biasa di langit. Seorang pria mendekat ke tempat dia berdiri dan yang mengejutkannya, dia juga melihatnya. Benda itu adalah piringan perak aneh yang bersinar di langit. Dia segera mengeluarkan kameranya dan mengambil 4 foto sebelum benda menyeramkan itu melesat pergi. Objek itu berada di sana hanya selama 2 menit. Tapi pria itu mencetak filmnya dan foto-fotonya akhirnya diterbitkan di koran lokal. Banyak orang yang skeptis tentang hal ini. Mereka bilang kemungkinan besar itu adalah balon cuaca yang terlihat seperti pesawat luar angkasa karena difoto dalam pencahayaan yang aneh. Tapi nggak ada balon cuaca, balon udara atau benda lain yang berada di langit di atas hutan pada hari itu. Menyeramkan ya? Itu bukan satu-satunya legenda api unggun dari daerah itu loh. Menurut cerita, mereka yang menjelajah terlalu jauh ke kedalaman yang suram di tempat yang menyeramkan ini sering kali nggak kembali. Begitulah asal-muasal nama tempat ini. Ada seorang gembala yang memasuki hutan bersama 200 dombanya. Mereka nggak pernah ditemukan lagi. Orang-orang juga bercerita tentang seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang menghilang pada suatu hari. Dia muncul kembali suatu hari, 5 tahun kemudian, mengenakan pakaian yang sama dengan hari ketika dia menghilang. Ditambah lagi, dia nggak bertambah tua. Ada juga orang-orang yang masuk ke dalam hutan dan berhasil kembali, namun dengan luka bakar yang parah, demam tinggi, dan beberapa masalah kesehatan lain yang nggak mereka alami sebelumnya. Beberapa orang yakin hal itu terjadi karena lapisan tanah di bawahnya memiliki banyak uranium alami dengan tingkat radioaktivitas yang tinggi. Dan menurut yang lain, bukan hal yang aneh kalau kamu datang ke hutan ini dan merasa seperti ada yang mengawasimu atau perangkat elektronikmu mati begitu saja. Dan sekarang, sesuatu yang bukan legenda, hutan ini memiliki sejarah yang kaya loh. Beberapa sumber bilang hutan ini merupakan rumah bagi permukiman tertua di Rumania yang berasal dari tahun 6500 sebelum Masehi. Pepohonan itu sendiri cukup misterius. Pepohonan tumbuh dalam bentuk spiral yang menyeramkan atau pola zigzag yang tak terduga. Meskipun beberapa ilmuwan telah datang ke sana untuk mengeksplorasi fenomena ini, mereka nggak bisa menemukan jawaban kenapa pepohonan seperti ini. Sepertinya pepohonan tersebut memelintir dahannya agar bisa menjangkau dan menangkapmu saat kamu nggak melihatnya. Menariknya, setiap pohon yang terpelintir ini berputar searah jarum jam. Namun, legenda bilang banyak hal yang nggak bisa dijelaskan telah terjadi di bagian tertentu dari hutan ini di mana kamu nggak bisa menemukan pohon atau jenis vegetasi lainnya. Ini adalah lingkaran sempurna yang disebut The Clearing, nama yang sempurna untuk film horor yang terinspirasi dari semua cerita ini. Tanah di area tanpa vegetasi ini telah diuji dan nggak ada yang menemukan hal-hal aneh atau anomali yang berpotensi menghentikan pertumbuhan tanaman di sana. Beberapa penduduk setempat percaya hutan ini memiliki energi positif dan itulah sebabnya ada baiknya untuk membuat permohonan di sana. Namun, lebih banyak lagi yang membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Bercerita tentang aktivitas paranormal yang terjadi di sana, seperti bola misterius yang muncul di tengah hutan atau cahaya dari luar angkasa. Bagaimanapun juga, kamu dan kastilmu bisa menyingkir Dracula karena kamu bukan satu-satunya cerita menakutkan dari Transilvania. Inilah alasan lain kenapa kamu nggak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Isla de las Muñecas atau Pulau Boneka. Di tengah-tengah perairan kanal yang menakutkan dan keruh di dekat Mexico City, terdapat sebuah pulau kecil. Awalnya mungkin terlihat menawan, sampai kamu menyadari pulau ini adalah rumah bagi ratusan boneka yang tergantung di pepohonan dan tersebar di seluruh vegetasi yang ditumbuhi.
Boneka-boneka ini sudah tua dan membusuk. Warnanya telah pudar dari waktu ke waktu, dan wajahnya yang dulunya ceria sekarang berubah menjadi ekspresi putus asa dan horor. Ada kisah sedih di balik tempat yang menyeramkan ini. Kabarnya, pulau ini dulunya adalah rumah bagi seorang pria penyendiri yang meninggalkan keluarganya lebih dari 50 tahun yang lalu untuk tinggal sendirian di pulau ini. Dia mulai terobsesi mengumpulkan boneka-boneka yang hilang di kanal. Menurut cerita, dia bahkan menjual produk yang dia tanam kepada penduduk setempat untuk mendapatkan lebih banyak boneka. Pria itu nggak membersihkan boneka-boneka ini atau menunjukkan minat untuk memperbaikinya. Dia hanya menghiasi pulaunya dengan boneka-boneka itu tanpa menghiraukan kondisinya saat dia menemukannya. Bahkan boneka-boneka yang terlihat bagus pun akhirnya rusak karena angin dan hujan. Boneka-boneka itu tidak hanya ada di luar, pondoknya juga penuh dengan boneka-boneka yang menakutkan ini. Banyak orang yang takut dengan tempat ini dan mengklaim tempat ini dikutuk. Namun ada juga yang percaya boneka-boneka itu menjaga pulau. Beranjak ke pinggiran kota London Utara di mana kamu bisa menemukan pemakaman Highgate yang misterius. Ini jelas bukan tempat peristirahatan yang biasa bagi orang yang telah meninggal. Di pemakaman ini ada banyak makam aneh, termasuk makam Karl Marx dan Douglas Adams, tapi bukan itu yang menarik pengunjung ke gerbangnya. Orang-orang datang ke sana karena legenda yang menyatakan tempat ini dihantui oleh berbagai macam makhluk menyeramkan, termasuk vampir. Yup, cerita tentang sosok bayangan yang melayang-layang di atas kuburan dengan mata merah menyala dan taring yang tajam memang nggak pernah membosankan. Tapi tempat ini nggak selalu menyeramkan. Tempat ini didirikan pada pertengahan abad ke-19 yang dulunya terbengkalai dan ditumbuhi banyak tanaman dengan monumen-monumen yang runtuh dan vegetasi yang seolah menelan kuburan. Namun pada 1970-an, legenda ini menjadi populer bersamaan dengan tempat itu sendiri. Setelah pemakaman ini muncul dalam beberapa film horor. Beberapa pengunjung bahkan ada yang mengaku sebagai pemburu vampir. Ada sebuah desa yang damai dan menawan bernama Pluckley, nggak jauh dari London. Setidaknya itulah yang terlihat pada pandangan pertama. Menurut orang-orang, Pluckley adalah desa paling berhantu di Inggris. Saat menyusuri jalan-jalannya yang berliku, kamu akan menemukan banyak tempat yang menurut legenda berhantu. Banyak diantaranya terkait dengan keluarga Dering yang memegang gelar Lords of the Manor selama lebih dari 4 abad. Yang memberikan kesan masa lalu adalah jendela-jendela berujung bundar di banyak bangunan. Legenda mengatakan ratusan tahun yang lalu, Lord Dering melarikan diri ketika musuh-musuhnya menangkapnya. Dia melompat dengan kepala terlebih dulu melalui salah satu jendela ini. Untuk mengenang tindakan yang cukup berani ini, setiap jendela di rumah bangsawan dan desa dibuat dengan gaya yang sama. Meskipun rumah bangsawan terbakar pada 1951, warisan pelarian Lord Dering tetap hidup di desa Pluckley yang menawan. Ada yang bilang Pluckley dikelilingi oleh kayu menjerit. Ada banyak legenda tentang peristiwa paranormal yang terjadi di sana. Ada jalan setapak yang bagus di hutan ini, tapi sejujurnya aku hanya berani melewatinya di siang hari. Dan bagaimana dengan hutan Bangkok? Hutan ini berada di Polandia dan terdiri dari 400 pohon pinus yang batangnya membengkok tajam 90 derajat dan kemudian menjadi melengkung secara aneh seperti huruf J. Seseorang menanamnya pada awal 1930-an, tapi masih belum sepenuhnya jelas bagaimana semua pohon ini memiliki lekukan yang sama. Seorang ilmuwan bilang hal ini tampak seperti respons khas terhadap gravitasi. Tumbuhan memiliki mekanisme khusus yang memungkinkannya untuk mengubah arah ketika batangnya mendatar terhadap gravitasi. Jadi, pohon-pohon ini mungkin ditanam dengan cara ini untuk membuat perahu atau furniture. Tentu saja, imajinasi manusia jauh melampaui sains. Banyak yang mencoba menjelaskan keberadaan pohon-pohon ini dengan cerita-cerita tentang roh yang merasuki pohon-pohon ini atau makhluk misterius dari luar angkasa yang membuatnya seperti ini. Oke, aku ikut. Aku ambil popcorn dulu ya.